Halo adik-adik, saatnya kita belajar lagi. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ajak ayah, ibu atau kakak untuk mencatat pertanyaan ya. Kerjakan soal yang diberikan dengan bantuan orang tua atau gurumu. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu memperkirakan penyelesaian masalah dan menghitung jawabannya, mengidentifikasi dan menggunakan kombinasi pecahan uang untuk pembayaran sederhana, serta mengidentifikasi alat ukur dan fungsinya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar matematika ya. Yuk kita belajar bersama. Hai adik-adik, kali ini kita akan melihat hubungan dari tanda tambah dan tanda kurang. Kita mulai yuk. Kita mulai dari contoh soal yang pertama ya. Misalkan ada 2 bola berwarna hijau dan 3 bola berwarna ungu. Nah, ada berapa bola yang kita miliki sekarang? Hayo. 2 bola berwarna hijau dan 3 bola berwarna ungu. Kita bisa tuliskan 2 ditambah 3. Sama dengan berapa adik-adik? Ya benar, 5. Kita hitung ya gambarnya untuk memastikan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana kalau sekarang kita lihat dari cara yang berbeda? Kita akan mulai dengan angka 5. 5 dikurangi 2. Nah, berarti kita harus ambil 2 gambar nih. Kita coret ya 2 gambar. 1, 2. Jadi, berapa gambar bola yang tersisa sekarang? Yang tersisa ada 3 bola. Jadi, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Adik-adik, ternyata ada yang menarik nih. Jadi, tadi pas kita hitung 2 ditambah 3, hasilnya sama dengan 5. Lalu, pas angka 5 ini kita kurangi dengan angka 2, hasilnya sama dengan 3. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, kita coba yang lain ya. Apakah kalau kita mengurangi 5 dengan angka 3, hasilnya akan sama dengan 2? Kita coba ya. 5 dikurangi 3, berarti kita harus ambil 3 gambar bola dari 5 gambar bola ini. Kita coret ya 3 gambar bola. 1, 2, 3. Jadi, berapa gambar bola yang tersisa adik-adik? Ternyata yang tersisa adalah 1, 2. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Wah, ini nih adik-adik yang menarik. Kita perhatiin ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 yang merupakan hasil penjumlahan, kita kurangkan dengan salah satu angka yang merupakan soal penjumlahan tadi, yaitu kita kurangkan dengan angka 2 misalnya. Maka hasilnya adalah angka lainnya, yaitu angka 3. Nah, kalau 5-nya kita kurangkan dengan angka 3, maka hasilnya angka 2 adik-adik. Nah, kita lihat ya, di sini ada pola tertentu adik-adik antara penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu, kita bisa katakan bahwa penjumlahan dan pengurangan saling berhubungan. Hai, kali ini kita belajar tentang soal cerita ya. Ada beberapa monyet yang sedang makan pisang di kandang. Lalu datang lagi 3 monyet ke kandang untuk makan kacang. Sekarang ada 17 monyet di kandang. Berapa monyet yang sedang makan pisang di kandang? Kita kerjain sama-sama yuk. Di sini udah ada nih kotak-kotaknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kotak. 17 kotak ini artinya 17 monyet. Nah, kita tandain ya 3 monyet yang makan kacang. 1, 2, 3. Berarti sisanya adalah monyet yang sedang makan pisang. Ada berapa ya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, ternyata ada 14 monyet yang makan pisang dan 3 monyet yang makan kacang. Kita tulis dulu ya jawabannya di sini 14 monyet yang makan pisang. Tapi kira-kira ada cara lain nggak ya? Gimana cara ngerjainnya? Gini nih caranya. Kita coba tulis ya. Di sini ada sejumlah monyet
yang lagi makan pisang. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Kita kasih tanda X aja ya. Jumlah monyet yang makan pisang yaitu X ditambah 3 monyet yang makan kacang. Jumlah semua monyetnya adalah 17. Atau kita juga bisa tulis kayak gini. 17 monyet dikurang 3 monyet yang makan kacang sama dengan jumlah monyet yang makan pisang. Jadi bisa juga kita bilang 17 dikurang 3 sama dengan X. Berapa ya X-nya ya? Gampang. Tinggal kita kurangin aja. 17 dikurang 3. Ingat, 7-nya ini kan 7 satuan. Dikurang sama 3 satuan. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Terus kita ke tempat puluhan. Ada 1 puluhan. Dikurang 0 sama dengan 1. Jadi jawabannya 14. Kita kerjain soal yang lain yuk. Ani membeli 13 kue. Lalu kakaknya memakan beberapa kue itu. Dan sekarang tinggal 8 kue cookiesnya. Berapa kue sih yang dimakan oleh kakaknya Ani? Tadi kan dibilang ya, Ani punya 13 cookies. Terus karena dimakan kakaknya jadi berkurang. Kita kasih tanda kurang. Cuman kan kita nggak tahu ya kakaknya makan berapa. Kita kasih tanda X aja yuk. X jadi 13 dikurang X sama dengan sisanya berapa tadi? 8. 13 dikurang X sama dengan 8. Kita juga bisa tulis kayak gini. 13 kue dikurang 8 sisanya adalah jumlah kue yang dimakan kakaknya. Atau 8 kue ditambah X kue yang dimakan kakaknya menjadi 13 kue. Tadi kan kita udah tahu ya kalau X-nya sama dengan 5. Jadi kita ganti sekarang X-nya jadi 5. Nah sekarang ada pilihan nih. Kira-kira pilihan yang mana ya yang benar ya? Kita coba satu-satu ya. Kita ganti dulu X-nya. X-nya diganti jadi 5. Berarti 13 dikurang 5 sama dengan 8. Kita lihat deh. Ada nggak ya pilihan ini di jawabannya? Wah, ternyata ada di pilihan yang kedua. Berarti pilihan yang kedua ini betul. Sekarang kita coba yang kedua ya. 13 dikurang 8 sama dengan 5. Ada nggak pilihan ini di jawabannya? Kayaknya nggak ada deh ya. Kita lanjut ke pilihan yang terakhir ya. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Wah, ternyata ada nih di pilihan yang ketiga. Berarti ini juga benar. Wah, ternyata ada 2 jawaban yang benar. Dan berapa jumlah kue cookies yang dimakan kakaknya Ani? Jawabannya adalah 5. Nah, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut ini. A. 4 ditambah 5 sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan B. Ibu membeli 14 apel. Lalu ibu membagikan beberapa apel itu kepada tetangganya sehingga tersisa 6 apel. Berapakah apel yang dibagikan oleh ibu? Dicatat ya. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut ini. A. 4 ditambah 5 sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan B. Ibu membeli 14 apel. Lalu ibu membagikan beberapa apel itu kepada tetangganya sehingga tersisa 6 apel. Berapakah apel yang dibagikan oleh ibu? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Ada yang tahu berapa rupiah harga dari seluruh barang di etalase toko berikut? Bagaimana cara menghitungnya? Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Belajar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sedang pakai pakaian dari Bali. Bali itu ngetop loh sampai ke luar negeri, jadi tujuan wisata banyak orang luar negeri. Jadi mari kita harus jaga Bali dan kita harus jaga daerah lain yang menjadi tempat wisata di Indonesia. Sepakat?
Bagus. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan operasi hitung di mata uang. Karena ini penting. Kalau kalian belanja kemana-mana, pasti ada hubungannya. Baik, kalian kan sudah lihat tayangan video yang tadi kan? Sekarang Bapak ingin tanya, berapa harga tas itu? Berapa harga sepatunya? Dan berapa harga tempat pensil ini? Nanti kalian akan belajar bagaimana kalau kalian membeli semuanya dan berapa total harganya. Penasaran? Bapak akan ajarkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Insya Allah konsep ini akan membuat kalian jadi tambah pintar. Baik anak-anak, mari kita lihat penjelasan Bapak berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan operasi hitung uang. Lihat tabel berikut. Di sini ada uang Rp20.000, Rp5.000, Rp10.000. Di sini ada operasi hitung Rp20.000 ditambah Rp5.000 dikurangi Rp10.000. Hasilnya Rp15.000. Nah, di sini juga ada uang misalkan Rp50.000, Rp10.000, Rp5.000. Di sini ada operasi hitung Rp50.000 dikurangi Rp10.000 dikurangi Rp5.000 sama dengan Rp35.000. Di sini lihat ada Rp10.000, Rp2.000 dan Rp20.000. Ada operasi hitung Rp10.000 dikurangi Rp2.000 ditambah Rp20.000. Hasilnya Rp28.000. Kesimpulannya, operasi hitung pada mata uang sama dengan operasi hitung biasa. Ingat, operasi hitung pada mata uang sama dengan operasi hitung biasa. Baik, Bapak akan memberikan soal tentang operasi hitung pada mata uang dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. Randi mempunyai selembar uang Rp20.000. Uang itu ia gunakan untuk membeli 2 buku tulis yang harga satu bukunya Rp2.800 dan sisanya ia tabung. Jika ia akan menabung menggunakan selembar uang kertas per hari, maka berapa hari paling sedikit Randi menabung? Soal ini menarik ya. Baik, mari kita lihat jawabannya. Informasi, uang yang dimiliki Randi Rp20.000. Harga satu buku tulis Rp2.800. Randi membeli 2 buku tulis. Nah, berarti langkah-langkahnya adalah harga 2 buku tulis Rp2.800 ditambah Rp2.800 sama dengan Rp5.600. Berarti jumlah uang yang ditabung oleh Randi, uang mula-mula dikurangi uang yang dikeluarkan untuk membeli buku tulis. Atau di sini Rp20.000 dikurangi Rp5.600 sama dengan Rp14.400. Jadi uang kertas yang mungkin adalah, kita lihat, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 dan Rp10.000. Paling sedikit uang kertas yang mungkin adalah selembar uang Rp10.000 dan 2 lembar uang Rp2.000. Kesimpulan, jadi Randi paling sedikit menabung selama 3 hari. Kalau ada pertanyaan, yang 400 bagaimana? Nah, 400 kita tidak ada uang lembaran berbentuk Rp400. Paham ya anak-anak? Menarik kan soalnya? Baik, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah khusus untuk kelas 2 dan 3. Edo mempunyai selembar uang Rp20.000. Uang itu digunakan untuk membeli 2 buku tulis yang harga satu bukunya Rp3.600 dan sisanya ia tabung. Jika ia menabung menggunakan selembar uang kertas per hari, berapa hari paling sedikit Edo menabung? Dicatat ya. Edo mempunyai selembar uang Rp20.000. Uang itu digunakan untuk membeli 2 buku tulis yang harga satu bukunya Rp3.600 dan sisanya ia tabung. Jika ia menabung menggunakan selembar uang kertas per hari, berapa hari paling sedikit Edo menabung? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.
Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah khusus untuk kelas 2 dan 3. Tuliskan 3 alat ukur dan fungsinya yang kamu ketahui. Dicatat ya. Tuliskan 3 alat ukur dan fungsinya yang kamu ketahui.
Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.